Oke, kita ketemu lagi di kelas sistem tenaga listrik. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang pengoperasian sistem tenaga listrik. Pada bagian ini kita akan mengulas tentang rencana operasi. Kalau untuk istilah ini kita singkat dengan RO. Rencana operasi terdiri dari pertama, rencana operasi tahunan. Yang kedua, rencana operasi triwulan. Yang ketiga, rencana operasi bulanan. Yang keempat, rencana operasi mingguan. Dan yang kelima, rencana operasi harian. Rencana operasi tahunan dan rencana operasi triwulan itu bersifat manajerial, jadi lebih condong untuk hal-hal yang manajerial, sedangkan yang bulanan sampai dengan harian dan termasuk mingguan itu merupakan rencana operasi yang bersifat operasional. Yang berikutnya untuk rencana operasi tahunan itu kita bedakan dalam dua hal atau terdiri dari dua hal. Yang pertama, pemeliharaan unit-unit pembangkitan. Yang kedua, rencana alokasi energi yang dibangkitkan. Rencana alokasi energi yang dibangkitkan ini berhubungan erat dengan rencana pemeliharaan unit-unit pembangkit dan juga berhubungan nanti dengan pengoperasian pembangkit termal. Untuk unit-unit pembangkit termal itu berhubungan dengan masalah biaya bahan bakar. Yang berikutnya kita bahas tentang rencana operasional triwulan. Ini bersifat 3 bulanan. Triwulan 3 bulanan yang di dalamnya akan melihat hal yang berhubungan dengan peninjauan kembali terhadap rencana operasional tahunan. Hal-hal yang terjadi penyimpangan pada rencana operasional tahunan akan dikoreksi pada rencana operasional triwulan. Berikutnya kita bahas tentang rencana operasional bulanan. Rencana operasional bulanan terdiri dari dua aspek, yaitu yang pertama, peninjauan terhadap rencana operasional triwulan. Ini dilihat kembali apakah ada hal-hal yang mungkin terjadi perubahan pada rencana operasional triwulan. Dan yang kedua, langkah-langkah operasional. Langkah-langkah operasional ini ada dua bagian. Yang pertama, peninjauan jam kerja unit-unit pembangkit. Ini berhubungan nanti dengan rencana pemeliharaan. Bagaimana rencana pemeliharaan itu didasarkan pada jam kerja pembangkit. Dan yang kedua, tentang alokasi produksi pusat listrik termis. Pada saat pemeliharaan itu harus dipertimbangkan bagaimana alokasi produksi pusat listrik termis.
Ini berhubungan dengan pemesanan bahan bakar. Jadi di rencana operasional bulanan itu di dalamnya untuk produksi yang dihasilkan pusat pembangkit termis itu perlu mempertimbangkan pemesanan, lamanya waktu pemesanan bahan bakar. Dan selanjutnya kita akan masuk ke rencana operasional mingguan, di mana di dalam rencana mingguan itu berisi tentang jadwal operasi dan pembebanan. Untuk jadwal operasi kita harus mempertimbangkan faktor ekonomisnya, dan faktor ekonomis ini juga harus memperhatikan kendala-kendala yang dialami pada saat operasi, seperti beban minimum dan maksimum, dan juga kendala-kendala pada aliran daya. Permasalahan-permasalahan aliran daya itu sangat mempengaruhi terhadap penjadwalan operasi. Selanjutnya kita masuk ke rencana operasional harian. Dalam rencana operasional harian ini ada dua hal penting. Yang pertama, pedoman operasi real time. Karena rencana harian ini merupakan operasional yang sesungguhnya dan pelaksanaannya secara real time sepanjang 24 jam. Dan berikutnya koreksi rencana mingguan. Itu dua hal penting dalam rencana operasi harian, yaitu pedoman operasi real time dan koreksi rencana operasi mingguan. Rencana operasi yang baik itu akan menghasilkan bagaimana pengoperasian sistem tenaga listrik yang baik. Untuk mendapatkan pengoperasian sistem tenaga listrik yang baik, perlu dilakukan persiapan operasional. Untuk persiapan operasional ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, pelajari, dan yang kedua, periksa. Untuk pelajari itu ada 3 poin penting. Pertama, pelajari rencana pembangkitan dan rencana penyaluran. Ini untuk persiapan. Yang kedua, pelajari penyimpangan yang telah terjadi terhadap rencana operasional harian, khususnya yang menyangkut hal-hal yang bersifat gangguan yang pernah terjadi. Yang berikutnya, pelajari pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan. Untuk pekerjaan pemeliharaan ini nanti dibutuhkan suatu manuver jaringan. Dan selanjutnya yang perlu dipersiapkan itu hal yang bersifat pemeriksaan. Diperiksa. Tadi ada pelajari dan periksa. Sekarang periksa, apa yang diperiksa? Yang pertama, kita periksa betul apakah kesiapan fasilitas-fasilitas atau alat-alat komunikasi seperti telemetri dan telekontrol sudah berfungsi dengan baik. Karena
ini merupakan fasilitas operasi. Selanjutnya kita bicarakan tentang pencapaian tujuan dari pengoperasian sistem tenaga listrik tersebut. Untuk tujuan pengoperasian sistem tenaga listrik yaitu untuk memenuhi kebutuhan beban listrik secara efisien dengan tetap memperhatikan kehandalan dan kualitas dari sistem tenaga listrik. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 3 hal yang menjadi indikator yang perlu diperhatikan. Yang pertama, aspek ekonomi, aspek kehandalan, dan aspek kualitas atau mutu. Aspek ekonomi itu maksudnya adalah bahwa pengoperasian harus memperhatikan biaya-biaya operasi dengan tetap memperhatikan kehandalan dan kualitas. Jadi dengan aspek ekonomi ingin kita tuju, tidak boleh mengabaikan kehandalan dan kualitas. Selanjutnya untuk kehandalan, yaitu suatu tingkat keamanan sistem terhadap kemungkinan terjadinya gangguan. Dan jika terjadi pun gangguan, baik pada unit pembangkit maupun unit transmisi, itu sesegera mungkin harus dapat diatasi tanpa adanya pemadaman di sisi konsumen. Ini yang kita sebut dengan kehandalan operasi sistem tenaga listrik. Aspek kualitas, yaitu ada beberapa bagian yang jadi indikator dari kualitas sistem tenaga listrik ini. Namun yang paling utama di sini yaitu kualitas yang dinilai dari tegangan dan frekuensi yang harus dijaga sehingga tetap pada batasan-batasan nilai yang ditetapkan. Aspek kualitas lainnya yaitu kontinuitas pelayanan, kedip tegangan, dan juga kandungan harmonisa. Itulah hal-hal penting yang telah kita bahas dalam pengoperasian sistem tenaga listrik, yaitu tentang rencana operasi dan aspek-aspek pengoperasian. Sampai ketemu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di materi berikutnya dalam sesi yang lain.